desiminasi ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Doraemon kucing langka bisa buat saya ketawa. Desiminasi saya buka, semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita yang tercinta ini. Salawat beriringan salam, marilah sama-sama kita sanjung serikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita dapat merasakan indahnya ilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hormat saya kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, hormat saya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Rasa terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu-ibu guru, Bapak Ibu guru sekalian, karena telah meluangkan waktunya, memberikan kesempatannya untuk saya memaparkan desiminasi saya. Hari ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, budaya positif di sini ada memiliki beberapa turunan. Yang itu ada disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori hukuman konsekuensi dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca saja Bapak Ibu, yang kita lihat dari judulnya budaya positif, berarti ini sudah pasti tentu membawa ke hal-hal yang lebih baik begitu Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Kita ini sekarang berada di kurikulum merdeka begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita membawa paradigma baru dalam pembelajaran kita. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin dengan sangat Bapak Ibu di sini sudah paham betul mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah ini tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu, paradigma baru kita di dalam kurikulum kita, yaitu menciptakan peserta didik kita berkarakter seperti profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Jadi paradigma baru ini Bapak Ibu yang akan kita bawa ke dalam pembelajaran kita. Nah dilanjutkan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Nah di sini kita banyak yang sedikit banyak kesalahan Bapak Ibu ya, termasuk saya dalam teori kontrol. Yang pertama, saya berpikir bahwa guru itu dapat mengontrol murid, tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Guru itu kita hanya sebagai fasilitator, penuntun bukan penuntut Bapak Ibu ya, dan pembimbing. Jadi kita hanya bisa memfasilitasi, menuntun dan membimbing siswa kita sesuai dengan kodrat yang ia miliki. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin Bapak Ibu termasuk saya terkadang berpikir bahwa kalau kita mengkritik anak ketika dia berbuat salah, maka si anak akan berubah ke arah yang lebih baik. Tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Bahkan ada anak yang memiliki sifat acuh tak acuh, ketika dia berbuat salah, maka dia akan bertambah acuh tak acuh kepada kita. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa kita Bapak Ibu ya. Kita di sini sebagai orang dewasa, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya posisi kita itu hanya sebagai
fasilitator, penuntun, dan pembimbing untuk anak. Kita tidak bisa memaksa, kita hanya bisa menuntun anak-anak kita, peserta didik kita pada kebutuhan yang mereka butuhkan. Lanjut, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Namun Bapak Ibu, tidak semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat bagi peserta didik kita. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol adalah kalau stimulus respon Bapak Ibu itu jangka waktunya pendek, efeknya jangka waktunya pendek. Tapi kalau teori kontrol Bapak Ibu itu memiliki dampak positif atau jangka waktu yang panjang. Nah, contohnya stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, itu paradigma lama Bapak Ibu. Tapi paradigma barunya adalah kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan pembelajaran peserta didik kita itu berbeda Bapak Ibu. Ada yang bisa belajar menggunakan audio, ada yang bisa belajar menggunakan visual, bahkan ada yang bisa belajar menggunakan audio visual. Jadi semuanya harus kita berikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu paradigma lama Bapak Ibu. Paradigma barunya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda sesuai dengan apa yang dia lihat. Dan kita di paradigma baru itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan orang lain yang harus paham dengan pandangan kita, tapi kitalah yang harus mencoba memahami pandangan orang lain terhadap sesuatu. Begitu Bapak Ibu, itu paradigma baru. Selanjutnya, di paradigma lama, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di paradigma barunya, hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Kita tidak dapat mengontrol orang lain, bahkan orang lain pun tidak dapat mengontrol kita. Hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Mau ke posisi negatif atau mau ke posisi positif. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke intinya ini Bapak Ibu, budaya positif. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah ada berbau kata positif, sudah pasti itu menuju ke arah yang lebih baik. Budaya sekolah menurut Bulan tahun 2007 adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan serta kebebasan-kebebasan yang berpihak kepada murid yang dikembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh rahmat dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, tujuan diciptakannya budaya positif ini untuk menciptakan karakter peserta didik kita itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mandiri, bertanggung jawab, serta dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Masih berhubungan dengan budaya positif, kita masuk ke disiplin positif. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, mendengar kata disiplin, apa yang terngiang-ngiang di kepala Bapak Ibu? Mendengar kata disiplin, ya mungkin Pak Fahmi. Patuh, taat, sopan, santun, tanggung jawab semua. Jadi patuh, taat, berarti kalau sudah ada patuh dan taat berarti sudah tentunya ada yang namanya hukuman ya Bapak ya. Kalau dilanggar itu kena hukum, kalau dikerjakan dengan baik maka akan mendapatkan penghargaan atau pujian. Begitu barangkali ya Bapak Ibu. Nah, disiplin di sini sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang diyakini. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, mengikuti aturan dan menyelesaikan tugas kita secara bertanggung jawab. Disiplin sendiri melibatkan pelatihan
pelatihan diri untuk mengembangkan kebiasaan yang baik dan menguasai keinginan impulsif. Disiplin Bapak Ibu tidak hanya terbatas pada aspek kebutuhan eksternal saja, kebutuhan dari luar, tetapi juga mencakup pengendalian diri kita dan pengembangan diri kita. Hal ini tentang membentuk bagaimana karakter kita, pribadi kita menjadi lebih baik, menetapkan tujuan kita ke depannya, dan mengambil tindakan yang selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini, Bapak Ibu. Jadi diharapkan dengan adanya disiplin positif ini, kita bisa menjadi versi terbaiknya dari diri kita dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nilai yang saya yakini, nilai yang Pak Fahmi yakini, nilai yang Bu Farida yakini tentunya pasti berbeda. Maka dari itu kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, disiplin di sini Bapak Ibu, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri siswa tanpa adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi Bapak Ibu, di kurikulum kita sekarang itu kita kalau bisa menjauhi yang namanya hukuman dan pemberian penghargaan kepada siswa, begitu Bapak Ibu ya, karena ketika kita memberikan hadiah kepada para siswa, maka kita akan menurunkan kreativitas siswa, ya, menurunkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa untuk terus belajar. Nah, kita sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, motivasi intrinsik di sini adalah motivasi dari dalam dirinya. Peserta didik kita mau berbuat kebaikan karena motivasi sendiri, bukan karena iming-iming dari luar. Kalau dia datang tepat waktu, maka dia akan datang di tepat satu. Kalau dia datang tepat waktu, nanti dia akan mendapatkan hadiah. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Jadi yang sekarang mulai kita tanamkan adalah membangun pribadi peserta didik kita sesuai dengan motivasi intrinsik mereka. Baik Bapak Ibu, nilai kebajikan universal yaitu nilai yang dianggap baik dan diinginkan oleh hampir semua budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Jadi dengan kita menerapkan budaya positif tadi, disiplin positif sesuai dengan motivasi intrinsik peserta didik, diharapkan nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu akan tumbuh di dalam diri peserta didik kita, yaitu ada rasa peduli, kebersihan, kasih sayang, dermawan, percaya diri, baik hati, rendah hati, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah berhasil menggeser siswa dari yang namanya kegagalan menuju kesuksesan, bukan gagal dalam hal nilai di Bapak Ibu ya, tapi dalam membentuk karakter siswa, maka nilai kebajikan inilah yang akan timbul dalam diri peserta didik kita. Lanjut, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pastinya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita sebagai manusia terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu, tentunya apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita itu memiliki tujuan. Seperti kita datang ke sekolah hari ini, tujuan kita adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, begitu Bapak Ibu, yang memberikan ilmu kepada mereka. Nah itu tujuan kita datang mengajar mereka. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu juga merupakan unsur
unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun secara psikis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan kita sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis kita sudah terpenuhi, kita pasti nggak sakit-sakit ya Bapak Ibu ya. Kalau kita selalu bawaannya happy, pundi-pundi di dompet pun tercukupi, maka sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Bisa shopping, bisa segala-galanya. Bahkan kita kebutuhan kita terpenuhi, kita tuh pasti happy-happy aja. Nah di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia ya yang ada di dalam diri kita. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup di sini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan bahkan keselamatan Bapak Ibu. Yang kedua kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima meliputi keinginan ingin terhubung dengan orang lain, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini Bapak Ibu, rasa kasih sayang dan diterima ini bisa mencakup pasangan, teman, ya Bapak Ibu ya, sahabat. Jadi rasanya saya yakin kalau ibu-ibu, kalau yang sudah punya pasangan di rumah, kalau pasangannya cuek pasti hatinya sedih ya Bapak Ibu. Iya, karena ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dari dalam dirinya, yaitu rasa kasih sayang tadi. Tapi coba bapak-bapaknya nggak cuek sama ibu-ibunya, pasti ibu-ibunya happy, masaknya enak, ya Pak ya? Ya Pak Mul ya? Gitu ya Pak Mul? Ya. Ya lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Di sini Bapak Ibu, penguasaan di sini keinginan untuk dianggap, keinginan untuk dihargai, keinginan dapat membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui dan berprestasi. Nah, biasanya Bapak Ibu, setelah saya melakukan pengamatan itu biasa terjadi di kelas-kelas kita mengajar. Ada anak yang mendapatkan nilai 100 di matematika, dia pasti merasa dia nih nilai aku paling tinggi daripada nilai kalian. Nah itu Bapak Ibu, dia sudah memenuhi kebutuhan dasar manusianya sebagai penguasaan. Dia sudah merasa lebih unggul dari teman-temannya. Lanjut, ada kebebasan. Kebebasan di sini mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengembangkan, mengendalikan arah diri sendiri. Contoh Bapak Ibu, ini ada Pak Wibi selaku guru olahraga, pasti Pak Wibi sering tanya sama anak-anaknya. Nah, kita hari ini mau olahraga di dalam ruangan atau di luar ruangan? Pasti anak-anak pilihnya di mana Pak? Lapangan. Nah, di lapangan, di luar ruangan. Nah, berarti Pak Wibi sudah berhasil menjadi fasilitator untuk memenuhi kebutuhan kebebasan anak-anak tadi, ya, memiliki pilihan. Jadi dengan Pak Wibi memberikan pilihan mau belajar di mana, itu Pak Wibi sudah membantu anak-anak memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi saya balik ke ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu kalau udah shopping, udah dikasih uang belanja bulanan yang banyak, udah pergi ke Shibuya gitu ya, ibu-ibu ya, pasti bawaannya happy ya. Nah itu berarti bapak-bapak di rumah sudah berhasil memenuhi kebutuhan dasar ibu itu tadi, yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Tapi yo jangan dikasih uang bulanan dikit-dikit loh Pak, ya, nanti kesenangan ibu-ibunya tidak terpenuhi. Udah nggak diajak jalan-jalan, kasih uang bulannya malah dikit-dikit gitu. Nggak apa-apa, biar aja jalan. Nggak apa-apa, biar aja jalan.
ya. Masih 5. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ya, kita sebagai manusia pasti tadi sudah saya katakan memiliki tujuan ketika kita melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Mungkin kita semua tahu seperti penggunaan helm. Ya Bapak Ibu, ya, kita menggunakan helm salah satunya karena apa Bapak Ibu? Karena takut sama polisi, ya karena takut hukuman. Ya sebenarnya kita nggak nyaman pakai helm. Nah itu kita melakukan hal itu karena adanya motivasi ekstrinsik. Tapi kalau kita sudah menerapkan motivasi intrinsik di dalam diri kita, kalau kita sudah menerapkan motivasi intrinsik di dalam diri kita, maka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Jadi tadi Bapak Ibu, kalau memakai helm hanya sebatas peraturan kita pakai karena takut ditilang polisi, tapi kalau kita sudah meyakini bahwasannya helm itu dapat menyelamatkan kepala kita, maka ia melindungi kepala kita, maka kita sudah menerapkan yang namanya motivasi intrinsik. Gak ada lagi nih Bapak Ibu motivasi ekstrinsik karena takut sama polisi atau sebagainya. Nah itu contoh kecilnya Bapak Ibu. Kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini Bapak Ibu biasanya tidak terencana atau dilakukan secara tiba-tiba. Murid atau peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia melanggar suatu peraturan. Hukuman juga bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya Bapak Ibu, peserta didik kita terlambat datang ke sekolah. Nah biasanya dengan spontan kita bilang, kamu karena terlambat lari putar lapangan 2 kali. Ya Bapak Ibu, itu termasuk hukuman. Karena peserta didik kita nggak tahu kalau dia terlambat kira-kira apa ya hukumannya. Dia nggak tahu karena kita tidak melibatkan dia. Hukuman itu biasanya secara spontan. Dan biasanya Bapak Ibu, jeleknya di hukuman ini bisa melekat kepada peserta didik kita. Ya, bisa membuat peserta didik kita itu malah lebih acuh tidak acuh terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita lanjut ke konsekuensi, dan konsekuensi ini biasanya dibuat secara terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid, tetapi Bapak Ibu, murid dibuat tetap tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Ini. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid. Nah Bapak Ibu,
hukuman itu kalau saya kasih presentasinya, hukuman itu terletak di paling bawah, konsekuensi terletak di tengah, dan yang paling tinggi nilainya itu adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Saya yakin Bapak Ibu guru sekalian sudah menerapkan yang namanya restitusi ini di dalam kelas Bapak Ibu. Apa contohnya? Ketika anak didik kita menangis, saya yakin mungkin Bapak Ibu sering tanya, kenapa anak nangis? Kenapa bisa dibuat kawannya nangis? Apa alasannya? Terus kawannya ngapain? Ya Bapak Ibu, nah ini adalah contoh kecil dari yang namanya restitusi. Kita menuntut peserta didik kita untuk mencari solusi terhadap permasalahannya. Kita hanya sebagai penggali informasi Bapak Ibu. Nantinya mereka akan menemukan sendiri solusi terbaiknya. Oke. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, yang pertama ada sebagai penghukum. Nah, penghukum di sini saya yakin Bapak Ibu sudah tahu penghukum di sini adalah kita yang memberi hukuman kepada si anak. Dan biasanya hukuman itu terjadi secara spontanitas saja. Ya Bapak Ibu, ya si anak pun nggak tahu kalau dia melanggar peraturan ini, apakah dia akan dihukum atau tidak. Nah, kalau di posisi kita sebagai penghukum, ini sangat banyak negatifnya Bapak Ibu. Ya, bisa melekat kepada diri si anak, dia bisa teringat-ingat sampai dia dewasa. Mending kalau dia ingat-ingat, dia akan merubah pribadinya ke arah yang positif. Tapi takutnya Bapak Ibu, dia ingat-ingat malah merubah diri dia ke arah yang negatif. Lanjut di posisi pemantau. Kalau di pemantau ini Bapak Ibu, kita hanya bertanggung jawab memberikan konsekuensi, kasih tahu konsekuensinya, kasih tahu tanggung jawabnya apa, kasih tahu solusinya apa. Ya Bapak Ibu, kita hanya bersifat monitor saja. Kita bertanggung jawab untuk memonitori peserta didik kita melakukan apa. Lanjut di pembuat merasa bersalah. Saya Bapak Ibu, setelah belajar di sini ternyata saya baru tahu, mungkin dalam keseharian saya mengajar, posisi kontrol inilah mungkin yang sering muncul ketika saya mengajar di dalam kelas. Apa contohnya Bapak Ibu? Seperti ketika anak-anak tidak menyelesaikan tugas yang kita kerjakan, yang kita suruh lakukan. Kita bilang, kamu nanti kalau tidak selesai, teman-temanmu gak bisa jajan ya, gak bisa pose. Nah itu sering Bapak Ibu yang terlontar. Kamu nanti kalau nggak siap nggak usah pulang ya. Bapak tunggu di sini sampai selesai. Seringnya Bapak Ibu ya. Bahkan saya sendiri sadar saya pernah melakukan itu. Ternyata setelah saya tahu, posisi saya itu adalah membuat merasa bersalah dan itu tidak baik Bapak Ibu. Ya, si anak akan merasa dirinya itu tidak dihargai. Dan dia melakukan tugasnya itu karena beban yang kita berikan kepada dia. Kalau dia nggak siap, kawannya nggak boleh pulang, nggak boleh jajan. Selanjutnya ada teman Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini kita masuk ke dunianya anak-anak, kita mengajak mereka, kita memberikan solusi, tapi kita tetap memonitor karakteristik peserta didik kita. Tapi Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai teman ini ada negatifnya. Negatifnya apa? Ketika kita tidak bisa membantu anak didik kita, maka peserta didik kita merasa kecewa. Saya pikir ibu teman saya, ternyata bukan. Saya minta bantu aja ibu nggak bisa. Nah itu dia Bapak Ibu.
negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman. Tapi ada sisi positifnya, yaitu hubungan baik kita dengan siswa. Karena kita udah masuk ke dalam dunia mereka, jadi kita tahu harus seperti apa dan seperti apa. Lanjut Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang terbaik bagi kita Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol diri sebagai manajer. Bapak Ibu ya, manajer di sini yaitu kita bekerja sama dengan peserta didik kita hanya sebagai penggali informasi saja. Kita panggil peserta didik kita gali informasinya, dia bercerita sampai dia menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bapak Ibu. Nah jadi, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan posisi manajer ini di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ya saya yakin sekali, mungkin saya setelah belajar ini Bapak Ibu, setelah mendapatkan materi ini, saya baru sadar, ternyata yang saya lakukan selama pembelajaran itu adalah posisi diri saya sebagai manajer dan posisi diri saya sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kalau di-grade-kan Bapak Ibu, penghukum itu di paling bawah, pembuat merasa bersalah di nomor 2, pemantau di nomor 3, teman di nomor 4, dan yang paling baik itu adalah manajer Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita di sini Bapak Ibu berubah posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu pada tahap yang terbaik Bapak Ibu ya, pada tahap manajer. Oke Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini saya sudah memberikan satu kasus Bapak Ibu, yaitu kasus siswa terlambat masuk kelas. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka respon kita adalah, sana kamu kutip sampah dulu sebelum masuk ke dalam kelas. Itu kita menghukum. Sana kamu pergi keliling lapangan 2 kali sebelum masuk ke dalam kelas. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, respon kita, sudah berapa kali Ibu ingatkan agar kamu tidak terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Ibu benar-benar kecewa kepada kamu. Nah ini, kata pembuat merasa bersalahnya ada di pada Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Itu dia Bapak Ibu. Ya, biasanya pembuat merasa bersalah ini kita sebagai guru itu menggunakan volume suara yang kecil, suasana yang hening. Jadi memang seakan-akan kita memojokkan peserta didik kita, tapi dengan cara yang lembut. Tapi sebenarnya ini kalau bisa ditingkatkan Bapak Ibu ya, karena ini begitu tidak baik. Lanjut, ada di posisi kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah kita. Kamu pasti tahu kan konsekuensinya. Ibu catat ya kesalahan kamu hari ini, dan Ibu harap kamu tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau sebagai pemantau di sini, kita memberitahu permasalahannya apa, kita kasih tahu konsekuensinya apa, kita kasih tahu juga solusinya apa kepada peserta didik kita. Nah yang ini bagus Bapak Ibu, tapi kalau bisa dikurang sedikit saja. Kita lanjut ke posisi kontrol sebagai teman. Kali ini Ibu maafkan kamu, tapi ingat ya, lain kali jangan diulang. Ayo dong, bantu Ibu ya nak, bantu Bapak ya nak. Ayo dong nak, kerjain tugasnya. Nanti kalau dilihat kepala sekolah, Ibu yang dimarahin. Nah itu posisi kontrol kita sebagai teman. Seringnya Bapak Ibu kita bilang seperti itu ya. Nah, jangan keluar kelas lagi, dilihat kepala sekolah, nanti Ibu marah. Itu berarti posisi kita sebagai teman. Sering ya Bu ya. Kita lanjut ke yang terakhir, itu ada sebagai manajer. Ini nih yang paling saya idam-idamkan dan belum bisa 100% saya terapkan sebagai manajer. Apa kamu tahu nak kesalahan apa yang sudah kamu lakukan, lalu bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kita tanya, kita menggali informasi, kita cuma sebagai penanya aja
nanti si anak cerita sampai akhirnya, nah gimana kira-kira kamu bisa memperbaikinya? Nah itu posisi kita sebagai manajer, restitusinya di situ. Oh bu, seharusnya saya nggak jajan di luar yang jauh bu, sehingga saya nggak telat masuk ke dalam kelas. Nah si anak sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, ya, kali ini kita tidak bergoyang bersama ibu, tapi saya mau mengajak bapak ibu untuk melihat posisi kontrol apakah aku. Di sini ada beberapa tanggapan atau respon, bapak ibu nanti bisa jawab. Yang pertama, posisi responnya adalah ibu sangat kecewa denganmu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana ya bapak ibu? Merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu selalu melanggar peraturan sekolah. Kamu harus dihukum. Iya, penghukum. Ibu mohon, ayolah nak bantu ya, iya sebagai teman bapak ibu. Selanjutnya, jika ibu lihat kamu tidak pernah buat PR, yes, pemantau. Bu Farida kayaknya habis ini akan menerapkan semuanya ya. Lanjut, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, iya sebagai manajer. Dan yang terakhir, lalu kamu akan menjadi siswa yang seperti apa? Ini apa bapak ibu? Posisi kontrolnya iya sebagai manajer juga. Nah ini yang terbaik ya. Dengan terus dari posting. Masih ada 2 materi konsep lagi bapak ibu ya. Kita masuk ke yang namanya keyakinan kelas. Nah ini nih yang paling penting di dalam kelas kita yang harus kita buat bapak ibu. Keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas ya bapak ibu. Berbeda antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu sudah mengikat kita, ya mengikat kita dan peserta didik kita. Perbedaannya yaitu bapak ibu, peraturan biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Biasanya guru masuk, oke anak-anak, ibu punya peraturan kelas. Yang pertama jangan ribut, yang kedua buat tugas. Anak-anak nggak bisa memberikan masukan kepada kita. Itu peraturan bapak ibu dan tidak diyakini oleh peserta didik kita. Tapi kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa. Dan peserta didik kita biasanya merasa memiliki tanggung jawab bersama dan lebih termotivasi untuk mengikuti aturan yang mereka bantu ciptakan. Mirip kontrak belajar ya. Tapi harus didiskusikan dengan peserta didik ya, iya 2 arah, nggak 1 arah. Ya kalau 1 arah itu biasanya anak akan semakin semena-mena, biar aja ibu tuh buat sendiri ya. Nah, bapak ibu di sini kita bisa lihat contohnya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya, kedua-duanya ini sebenarnya bersifat abstrak bapak ibu, tapi hanya saja di keyakinan kelas sudah kita definisikan lebih rinci lagi. Contohnya di peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang diambil adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Gunakan masker. Maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keamanan. Ini tadi bersangkut paut dengan kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu, bertahan hidup, kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan di koridor itu termasuk keamanan dan keselamatan. Ini juga kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Ya, jadi Bapak Ibu,
biasanya kalau keyakinan kelas itu yang sudah mengikat di dalam diri si anak. Contoh misalnya ada yang mencuri, sebenarnya dia nggak mau mencuri, dari dalam dirinya itu baik, dan dia tidak meyakini bahwa mencuri itu baik. Berbeda ya Bapak Ibu ya pokoknya ya. Oke Bapak Ibu, kita bisa membuat pembentukan keyakinan kelas. Itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita dapat berdiskusi dengan siswa. Siswa dapat menulis peraturan yang diinginkan di kelas. Boleh ditulis sebanyak-banyaknya, sebanyak apapun silahkan Bapak Ibu. Kita tetap tuliskan ide-ide peserta didik kita. Pak Presiden dekat langsung. Wabillahi taufiq, hidayah. Oke Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita bisa membahas peraturan yang akan dijadikan keyakinan kelas. Jadi sudah kita tuliskan ide gagasan peserta didik kita sebanyak-banyaknya mengenai peraturan kelas. Setelah itu kita bahas mau kita pilih yang mana. Dan biasanya keyakinan kelas ini gak banyak-banyak ya Bapak Ibu ya, supaya mudah diingat oleh peserta didik kita. Selanjutnya kita sepakati keyakinan kelasnya, kita beritahu konsekuensinya jika melanggar. Tetap ada konsekuensi Bapak Ibu, tapi kalau bisa dihindari ya Bapak Ibu ya. Setelah itu bersama-sama mempraktekkan keyakinan kelas. Bukan hanya peserta didik kita saja Bapak Ibu yang harus mempraktekkan keyakinan kelasnya, tapi kita sebagai contoh teladan bagi para peserta didik kita harus juga menjalankan keyakinan kelasnya. Jangan di situ ditulis keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas, tapi kita gurunya buang sampah sembarangan. Ya, terus kita buat keyakinan kelas tidak boleh ribut, tapi kita datang kawan-kawan kita gosip sebentar, Bapak Ibu ya. Berarti kita tidak menjadi contoh yang baik bagi peserta didik kita. Setelah itu, setelah kita jalankan secara bersama-sama, kita evaluasi kembali apakah keyakinan kelas kita tadi sudah berjalan sesuai dengan aturannya atau belum. Oke, Bapak. Ini yang terakhir nih Bapak ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sangat berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Segitiga restitusi itu sendiri yaitu suatu proses dialog yang dilakukan antara guru dan siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu, jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu di pembelajaran saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan, mungkin Bapak Ibu ya barangkali ada yang menerapkan ketiga-tiganya. Tapi kalau saya Bapak Ibu paling sering kita terapkan tanpa kita sadari, yaitu yang pertama menstabilkan identitas dan yang kedua validasi tindakan. Itu kalau saya Bapak Ibu. Dan menanyakan keyakinan itu paling jarang, tapi setelah saya tahu teorinya, saya mencoba berusaha menggunakan ketiga segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsipnya, kalau di penstabilan identitas, membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Bukan
berarti kalau anak buat salah kita marahin Bapak Ibu ya. Tapi peserta didik kita itu sedang dalam masa proses belajar. Yang kedua, berperan kita Bapak Ibu berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Seperti yang tadi saya katakan, ya, kita hanya bisa menuntun siswa kita. Kita akan dikatakan berhasil apabila sudah berhasil menggeser pribadi siswa kita dari yang gagal menjadi sukses. Selanjutnya, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, itu yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Kalau bisa kita hindarkan atau kita hilangkan. Pertanyaan yang biasanya muncul ketika kita menstabilkan identitas peserta didik adalah membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Yang kita bilang kesalahan. Ada aku tadi saya nggak sengaja tolak kawan saya karena saya kesel sama kawan saya, dia nyontek terus. Kita stabilkan identitas peserta didik kita juga. Nggak apa-apa nak, membuat kesalahan itu hal yang wajar. Dulu juga pernah membuat salah, tapi bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita ke depannya. Nah, atau kita menggunakan pernyataan, saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi saya fokus memperbaiki masalah. Atau apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri, atau dengan bahasa lain, kita tanyakan peserta didik kita, nah, apakah tindakan yang kamu lakukan itu termasuk tindakan yang benar atau tindakan yang salah? Itu tadi masuk ke menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah dari peserta didik kita. Berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi Bapak Ibu yang jangka waktunya pendek ke menjadi proaktif yang dampak positifnya itu panjang. Setelah itu kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid, serta pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Begitu Bapak Ibu ya. Pernyataannya ada, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah. Mungkin tadi peserta didik kita nggak sengaja senggol kawannya, tolak kawannya karena dia kesel kawannya nyontek aja. Kita bisa validasi tindakannya dengan kita katakan, ibu hargai perbuatan kamu, kamu hanya menyenggol kawan kamu, tidak berbuat ke yang lebih ekstrim lagi. Yang ketiga Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Saya sendiri sadar di sisi ketiga ini paling jarang digunakan Bapak Ibu. Karena paling jarang saya tanyakan kepada peserta didik saya ini sebelum masuk ke teori ini Bapak Ibu ya, saya paling jarang sekali menanyakan, nah kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan. Nah itu paling jarang saya tanyakan Bapak Ibu. Tapi sebenarnya itu termasuk ke dalam segitiga restitusi. Jadi menanyakan keyakinan yaitu teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, serta saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah di sini Bapak Ibu kita tanya, nah tadi kan kamu udah tahu tindakan yang salah, seharusnya bagaimana? Apa yang kamu harus lakukan untuk memperbaiki permasalahannya? Nah di sini Bapak Ibu posisi kita sebagai manajer, kita hanya bisa menuntut, memfasilitasi dan membimbing peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, di sini sebenarnya ini ada sedikit video Bapak Ibu yang saya sudah buatkan satu kasus bersama peserta didik kita, mungkin Bapak Ibu kenal ya. Di sini saya mencoba menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan saya mencoba menanyakan keyakinan kelas. Dan di sini Bapak Ibu, Jazuli mengalami kasus
itu karena teman-temannya suka menyontek sama Jazuli. Jadi Jazuli itu kesel. Dia lempar kasih pada teman-temannya sehingga berantakan baik. Jadi keyakinan kelas yang telah Jazuli langgar, yang pertama Bapak Ibu ada sikap saling menghormati. Karena dia tadi lempar-lempar kertas, berarti dia tidak menghormati temannya dan tidak menghargai. Setelah itu kebersihan dia dilanggar sama Jazuli karena dia lempar kertas, kelasnya menjadi kotor. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mau sharing pengalaman atau ada yang mau nanya, silakan Bapak Ibu. Kalau sesinya saya tutup. Oke Bapak Ibu, kita sudah berada di tahap akhir. Ya, sepertinya ini yang dari tadi kita tunggu Bapak Ibu ya, yaitu tahap kesimpulan. Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian yang baik, profesionalis yang baik, dan sosial yang baik, di mana seorang guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang baik bagi peserta didiknya. Karena seorang guru adalah pamong, fasilitator bagi peserta didik. Guru adalah seorang penuntut, bukan penutup. Bapak Ibu ya, kita hanya bisa menuntut, bukan menuntut. Guru harus dapat menuntut peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajaran tersebut. Jadi Bapak Ibu, mumpung di sini ada Bapak Wakil Kepala Sekolah, ya Bapak Ibu ya, budaya positif ini bisa kita lakukan apabila kita bekerja sama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru. Semua warga sekolah, termasuk murid. Baik Bapak Ibu, karena sesinya sudah habis dan diseminasi saya juga sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diluangkan untuk mendengarkan pemaparan saya. Tapi sebelum tutup saya mau pantun dulu ya. Pagi-pagi makan nasi, lauknya sambal terasi. Diseminasi saya akhiri, saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Udah sarapan? Udah. Nah, udah semangat untuk
Nanti kesepakatan itu ya akan kita jalankan bersama-sama. Oke? Ya. Nanti sudah kita buat, kita jalankan bersama-sama. Kamu jalankan, ibu jalankan. Oke? Misal keyakinan kelas kita contohnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya. Berarti kita harus buang sampah kemana? Sampah. Kamu buang sampahnya ke tong sampah, ibu juga buang sampahnya ke tong sampah. Jadi supaya apa? Supaya kelas kita bersih. Ya. Terus, misal lagi contoh keyakinan kelasnya, saat ibu lagi ngomong kalian tidak boleh Nah, nanti ibu kasih juga kesempatan ke kalian supaya iya untuk ngomong. Nanti ibu yang dengar. Ya, kalau ibu ngomong kalian yang ngomong. Kalian yang dengar. Kalian ngomong, ibu yang dengar. Itu namanya nak saling menghargai dan saling menghormati. Orang ya, kalau sama-sama ngomong gak ada yang dengar kan? Jadi harus ada yang dengar, harus ada yang ngomong. Oke. Nah, dari keyakinan kelas yang kita buat nanti, ya, akan muncul yang namanya nilai-nilai kebajikan. Apa itu Bu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu namanya nilai kebaikan. Oke ya, kita udah buang sampah pada tempatnya. Nilai kebaikan yang kita dapat apa? Yang pertama kita menjaga kebersihan. Setelah itu kita membuat yang namanya rasa nyaman. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kalau gitu sekarang kita buat yang namanya keyakinan kelas kita ya, Nak ya. Nah, nanti setelah kita buat, ibu harap ya kalian ibu bisa menjalankan keyakinan kelasnya. Harus yakin betul-betul Nak ya. Misalnya kalian tulis di sini tidak boleh ngomong kotor. Berarti keyakinannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurita, saya rekan dari Bu Anggi di SD Negeri Telaga 7. Hari ini saya dan teman-teman semua sudah mendapatkan pemahaman baru mengenai budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Penyebaran pemahaman dari Bu Anggi ini sangat jelas dan kami berharap kami dapat menerapkannya di lingkungan sekolah tempat kami mengabdi. Semangat terus Bu Anggi, semoga terus menjadi guru yang dapat menggerakkan banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi, rekan Bu Anggi di SD Negeri Telaga 7. Menurut saya, Bu Anggi itu orangnya humble, energik, ramah, dan pemaparan yang Bu Anggi lakukan hari ini mengenai budaya positif sangat jelas, sangat bermanfaat, menambah wawasan saya tentang budaya-budaya positif yang dapat dilakukan di sekolah dan segitiga restitusi yang dapat diimplementasikan pada anak-anak. Pesan saya untuk Bu Anggi, semangat terus Bu Anggi, semoga pendidikannya dilancarkan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.